Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Triwono. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2022. Kabupaten Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Pegunungan Argopuro, membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah atau PKW. Secara geografis, Kabupaten Jember berada pada posisi 70 derajat 59 menit 6 detik sampai 80 derajat 33 menit 56 detik lintas selatan dan 113 derajat 16 menit 28 detik sampai 114 derajat 3 menit 42 detik bujur timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 km persegi yang terbagi ke dalam 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan serta 872 dusun. Jumlah penduduk sebanyak 2.601.149 jiwa berdasarkan data BPS tahun 2021 dengan kepadatan rata-rata 790 jiwa per kilometer persegi. Dengan sebagian besar penduduk masih bekerja sebagai petani. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan suku Madura Pendalungan. Sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat minoritas suku Osing. Terdapat juga warga Tionghoa yang kebanyakan tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Percampuran kebudayaan Madura dan Jawa di Kabupaten Jember melahirkan satu bahasa baru yang bernama Madura Pendalungan. Kesenian Can Macanan Gatuk merupakan salah satu hasil budaya masyarakat Pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia. Tembakau Jember merupakan tembakau yang digunakan sebagai lapisan luar atau kulit cerutu. Di pasaran dunia, tembakau Jember sangat dikenal di Jerman dan Belanda. Cerutu Jember juga sudah kualitas ekspor dan termasuk salah satu cerutu terbaik di dunia. Selain tembakau, Jember juga penghasil edamame. Edamame Jember juga sudah diekspor ke luar negeri, terutama ke Jepang, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Kualitas edamame Jember juga sudah diakui dunia. Sedangkan di daerah pesisir pantai, mayoritas pekerjaan masyarakat adalah nelayan dengan TBI Puger yang menjadi TBI terbesar di Kabupaten Jember. Dan untuk perindustrian di Kabupaten Jember terbilang masih berkembang. Kondisi makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB. Kondisi makroekonomi Kabupaten Jember dilihat dari indikator produk domestik regional bruto PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 88.075.446,1 juta rupiah, dan jika atas dasar harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 51.370.517,2 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 57.167.134,9 juta rupiah pada tahun 2022. Perbandingan terhadap tahun sebelumnya, kondisi PDRB 2022 mengalami peningkatan sebesar 2.470.000
8.415,8 juta rupiah. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Kabupaten Jember mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 4,53%. Selama 5 tahun terakhir, tahun 2018 sampai 2022, struktur ekonomi perekonomian Kabupaten Jember didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha. Di antaranya yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri pengelolaan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, dan informasi dan komunikasi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jember pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 25,99%. Angka ini menurun dari 26,01% di tahun 2021. Selanjutnya lapangan usaha industri pengolahan sebesar 20,82%, turun dari 21,13% di tahun 2021, disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,76% pada tahun 2022, meningkat dari 14,26% di tahun 2021. Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 7,8%, naik dari 7,74% di tahun 2021. Lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,19%, turun dari 7,32% di tahun 2021. Untuk kondisi makroekonomi yang kedua, yaitu produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah atau wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kapita, per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Jember atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 lalu yang sempat mengalami penurunan. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang berimbas pada penurunan ekonomi. Untuk kondisi makroekonomi indikator yang ketiga, yaitu indikator indeks harga konsumen atau IHK per bulan menurut kelompok pengeluaran. Dari indikator indeks harga konsumen dapat dilihat bahwa Kabupaten Jember mengalami kenaikan sebagaimana data terlampir. Ini datanya, rata-rata IHK di Kabupaten Jember berdasarkan kelompok pengeluaran mengalami kenaikan sampai akhir tahun. Semua kelompok pengeluaran serempak mengalami kenaikan IHK dengan range antara 109 sampai 120. Tetapi ada salah satu kelompok pengeluaran yang IHK-nya turun di bawah 100, yaitu kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan indikator IHK dapat mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat dalam skala yang baik dan menjadi salah satu penopang pertumbuhan PDRB. Selanjutnya, sektor ekonomi prospektif. Yang pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kabupaten Jember sebagian besar penduduknya masih bekerja sebagai petani.
perekonomian Kabupaten Jember masih banyak ditunjang dari sektor pertanian. Di Kabupaten Jember terdapat banyak area perkebunan, sebagian besar peninggalan Belanda. Struktur PTRB Kabupaten Jember tahun 2022 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 25,99%. Pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan telah pulih dari efek pandemi, yaitu sebesar 3,15% pada tahun 2022. Potensi untuk dikembangkan masih sangat besar, baik pada sektor pertanian, kehutanan, maupun perikanan. Sektor-sektor tersebut bisa dikembangkan melalui kerjasama pemerintah dengan pihak swasta maupun pengembang yang mau mengembangkan sektor-sektor tersebut, sehingga peluang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember semakin besar. Yang selanjutnya, yang kedua, sektor pengolahan. Secara nominal, industri pengolahan berkembang dari 14.479.604,1 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 18.333.989,9 juta rupiah pada tahun 2022. Peranan kategori ini cenderung meningkat setiap tahunnya, namun pada masa pandemi COVID sedikit menurun menjadi 19,87%. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan terhadap kategori industri pengolahan dengan peranan yang meningkat menjadi 20,82%. Laju pertumbuhan kategori industri pengolahan juga sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 6,77% dan di tahun 2022 menjadi 3,19%. Selanjutnya, Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia dan menjadi produsen tembakau terbesar di Jawa Timur, yaitu mencapai 27,25 ribu ton pada tahun 2022. Selanjutnya, sektor konstruksi. Pada tahun 2022, kontribusi kategori konstruksi mencapai 6.873.942,2 juta rupiah atau sebesar 7,80% terhadap total perekonomian Kabupaten Jember. Kontribusi kategori ini relatif sama selama periode 2018 sampai 2022, yaitu sebesar 7 hingga 8%. Dengan perhitungan atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan konstruksi di Kabupaten Jember pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 6,33% setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 2,11% pada tahun 2021. Untuk usulan kebijakan ada 3. Yang pertama, memperkuat strategi pemasaran. Yang kedua, optimalisasi kewirausahaan digital. Dan yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Untuk yang pertama, memperkuat strategi pemasaran. Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah atau PKW. Strategi pemasaran memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu usaha pada umumnya dan dalam bidang pemasaran pada khususnya. Strategi pemasaran harus mampu memanfaatkan semua peluang di beberapa pasar sasaran dan untuk meningkatkan daya saing dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penguatan strategi pemasaran tersebut diharapkan dapat memperkenalkan Kabupaten Jember kepada dunia luar
melalui berbagai media promosi dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu, berkolaborasi dengan pihak swasta sangat penting dalam strategi pemasaran untuk saling bersinergi untuk membangun infrastruktur yang ada di wilayah Kabupaten Jember, sehingga dapat memberikan kemudahan akses bagi para wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri untuk berkunjung di Kabupaten Jember. Pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Dan yang kedua, optimalisasi kewirausahaan digital. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan untuk mempertahankan kelangsungan suatu usaha, bertujuan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dan memperoleh suatu keuntungan dari hasil penjualan. Pemasaran media online atau biasa disebut digital marketing dapat dikatakan sebagai solusi untuk menjalankan bisnis yang menjanjikan di masa kini, terutama di masa pandemi COVID-19. Salah satu faktor yang mendorong perekonomian di Indonesia adalah pertumbuhan usaha-usaha kecil, baik yang termasuk sektor tradisional maupun yang termasuk sektor modern. Optimalisasi kewirausahaan digital ini meningkatkan kualitas produk dan juga pengoptimalan pemasaran secara online, sehingga harapannya UMKM dapat beradaptasi di masa pandemi dan terus berkembang ke depannya. Paradigma yang muncul memanfaatkan potensi untuk merancang para pelaku UMKM untuk lebih berinisiatif dan kreatif, sehingga kewirausahaan dapat lebih kuat dengan membangun kemitraan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, perusahaan teknologi, komunitas startup, dan asosiasi industri terkait akan menciptakan sinergi antara para pemangku kepentingan dan mendukung pertumbuhan kewirausahaan digital secara holistik. Dan yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta peningkatan kualitas tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Jember, berkolaborasi dengan antara lembaga pendidikan, industri dan pemerintah untuk menyelenggarakan program-program pelatihan, program kerjasama pendidikan industri, atau proyek penelitian bersama. Hal ini akan membantu meningkatkan relevansi keterampilan yang diajarkan dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang kebutuhan industri serta meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat di pasar kerja. Untuk saran dan kesimpulan, keberhasilan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Prioritas pembangunan daerah harus diselaraskan dengan potensinya agar peran sektor-sektor potensial dapat terlihat jelas dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta perkembangan PDRB dan industri terkait. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan perekonomian daerah adalah perlunya wilayah yang dapat diandalkan untuk pengembangan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi, permasalahan, kebutuhan, dan potensi daerah yang bersangkutan, termasuk memperkuat strategi pemasaran, optimalisasi kewirausahaan digital, serta pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Jember. Untuk sumber data diambil dari https://jembercup.bps.go.id, https www.jembercup.go.id, https://jatim.ppk.go.id/kabupaten/jember/ https://id.wikipediaorg/wiki/kabupaten Jember, https://databox.katadata.co.id. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Andi Triyono.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.